terkasih, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Hari ini bersama gereja kita memulai apa yang dikatakan oleh pedoman Paskah dan persiapannya. Hari Minggu Prapaskah pertama adalah permulaan masa suci terhormat 40 hari untuk tobat, pantang puasa, dan amal kasih untuk membangun rekonsiliasi dengan Tuhan, sesama dan alam semesta yang rusak karena dosa kita. Dalam doa Bapa kami, pada bagian menjelang akhir dari doa Bapa kami, kita mendoakan, bebaskanlah kami dari pencobaan. Tetapi seringkali dalam kenyataan kita sendiri memasukkan diri kita ke dalam pencobaan ya. Maka itu mari pada Minggu Prapaskah yang pertama kita belajar dari Yesus bagaimana melawan godaan dosa. Dalam bacaan Injil, penginjil Lukas dengan amat baik melukiskan bagaimana Yesus yang dicobai oleh iblis selama 40 hari di padang gurun. Kurang lebih ada 3 godaan yang ditampilkan atau dilukiskan oleh penginjil Lukas. Godaan yang pertama adalah godaan untuk mengutamakan kepuasan jasmani dibandingkan dengan kehidupan rohani, yang disimbolkan dengan godaan iblis agar Yesus yang sudah lapar itu mengubah batu menjadi roti. Dan itu seringkali adalah godaan yang paling dasar karena menyangkut fisik kita, menyangkut diri kita. Seringkali dari banyak hal kita mudah tergoda ya, tidur atau pergi misa hari Minggu, membaca kitab suci atau membaca WA, berselancar di media sosial, bermain game atau pergi ibadah rukun, dan godaan-godaan yang menyangkut hal fisik yang lain. Ya, hari Jumat tidak boleh makan daging, mungkin kadang kita tergoda. Lihat orang gosip di sana, ada godaan juga untuk gabung. Ya, itu godaan-godaan pertama yang seringkali menyangkut kepuasan jasmani. Godaan kedua, yakni godaan mencari kekuasaan dan kemuliaan duniawi dengan cara-cara yang tidak benar. Sebagaimana yang ditampilkan dalam kisah tadi, iblis menggoda Yesus untuk memperoleh seluruh kemuliaan dan kekuasaan duniawi asal menyembah iblis. Dalam kenyataannya seringkali juga godaan-godaan ini sering banyak juga ya yang kita alami. Orang mencari jalan pintas, jalan-jalan instan untuk memperoleh kekuasaan dan kemuliaan. Maka tidak heran korupsi menggurita dalam bangsa Indonesia. Kemudian godaan yang ketiga adalah godaan untuk menyalahgunakan kuasa dan kemudian mencobai Tuhan sendiri. Kita lihat dalam akhir godaan ketiga tadi, iblis menghantar Yesus ke atas puncak bait Allah dan menggoda dia untuk menggunakan kekuasaannya sebagai putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, godaan-godaan yang ditampilkan oleh penginjil Lukas adalah godaan-godaan yang seringkali kita alami dalam perjalanan kita, persiaran hidup kita di dunia ini untuk mencapai Tuhan sendiri. Maka paling penting adalah bagaimana kita mampu melawan godaan-godaan itu. Teladan Yesus hari ini memberi bagi kita jawaban untuk melawan godaan-godaan itu, yakni dengan sebuah ketegasan dan keberanian untuk tidak memberi ruang untuk godaan-godaan itu. Seringkali kita jatuh dalam dosa karena kita seringkali tawar-menawar dengan godaan-godaan itu. Ya, masih ada waktu 1 jam, setengah jam, tidur sedikit lagi, baru pergi misa, akhirnya tidak bangun-bangun. Ya, masih ada waktu untuk pergi ke sakramen tobat, ini baru awal masa tobat, masih ada 40 hari lagi untuk pergi terima sakramen tobat. Ya, masih ada hari esok, masih ada waktu yang panjang.
Atau ada godaan-godaan dalam rumah tangga, orang salah kirim WA dengan kata sayang, kita tergoda untuk balas dan akhirnya jadilah. Seringkali godaan-godaan itu kita jatuh karena kita tawar-menawar, kita membuka ruang untuk godaan-godaan itu masuk. Maka hari ini mari kita belajar dari Yesus, ketegasan untuk melawan. Ketika kita mengatakan tidak, menutup pintu, maka godaan-godaan itu akan pergi begitu saja. Tapi kalau kita buka sedikit, maka pasti akan masuklah godaan-godaan itu dan akhirnya kita jatuh. Maka mari kita membangun sebuah ketegasan seperti Yesus sendiri. Dan menarik, di akhir bacaan Injil tadi dikatakan bahwa sesudah mengakhiri pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Maka itu Yesus mengajarkan agar kita membangun kerendahan hati dan sikap mawas diri. Karena kita tidak tahu kapan saat yang baik itu, dan celaka lagi kalau kita menciptakan saat yang baik itu supaya iblis masuk. Maka mari kita mohon dalam Ekaristi ini, semoga lewat santapan sabda dan tubuh Tuhan, kita tidak pernah menyiapkan saat yang baik itu untuk iblis masuk dan menggoda kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.